Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami yang telah menolong, menyertai dan memberkati kami. Memberi kesempatan bagi kami sehingga siang hari ini kami akan belajar, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin berkati kami, teduhkanlah hati kami ya Tuhan supaya kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, akan kami renungkan, itu dapat memperkokoh iman percaya kami, bahkan menjadi pedoman hidup untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan, urapi hamba-Mu, berkati juga segenap jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari surat 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Firman Tuhan pada siang hari ini di bawah tema gereja yang berdampak. Gereja yang berdampak. Kalau kita perhatikan pada bagian akhir daripada pasal 2 atau pasal sebelumnya, Rasul Paulus berdoa dengan sepenuh hati bagi orang-orang Tesalonika selaku penerima suratnya. Namun tanggung jawab Rasul Paulus sebagai pemimpin rohani tidak cukup sampai di situ atau berhenti di situ. Pada pasal ini ia menasehati orang-orang Tesalonika untuk dapat semakin maju dan berdampak. Nah, apa saja nasihat Paulus bagi orang-orang Tesalonika yang merupakan kehidupan mereka sebagai umat Tuhan atau gereja yang berdampak? Surat 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 15 memberikan jawabannya. Yang pertama, yaitu berdampak dalam aspek spiritualitas yang benar, spiritual yang benar, dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima.
panggilan dan pelayanan Paulus adalah untuk pemberitaan Injil Kristus kepada dunia. Dan Paulus sendiri pernah menyampaikan bahwa ia dipanggil dan diutus kepada orang-orang tidak bersunat, sedangkan Rasul Petrus kepada orang-orang yang bersunat. Nah, dalam surat-surat Paulus kita melihat bagaimana ia berusaha berjuang agar jemaat Tuhan makin kokoh dalam iman kepada Kristus. Bahkan dikatakan jangan sampai angin pengajaran itu menggoyahkan. Artinya dia mengingatkan supaya jemaat Tuhan itu tetap kokoh imannya kepada Tuhan. Tetapi di dalam surat 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5, Paulus mulai melibatkan jemaat untuk makin berdampak dalam mendukung kemajuan pelayanan sebagai dampak dari iman yang bertumbuh. Terjemahan firman Allah yang hidup ayat 1 dan sampai dengan ayat yang kelima, di situ demikian bunyinya. Akhirnya saudara sekalian yang saya kasihi, menjelang akhir surat ini saya mohon supaya saudara berdoa untuk kami. Jadi melibatkan jemaat Tuhan untuk berdoa. Ya. Pertama-tama berdoalah supaya firman Tuhan menyebar dengan cepat dan mendapat kemenangan di mana-mana, menyelamatkan orang di segala tempat, seperti halnya saudara diselamatkan pada waktu firman itu datang kepada saudara. Jadi Paulus mengingatkan supaya berdoa agar firman Tuhan itu dapat tersebar dengan cepat di mana-mana. Dan yang kedua, Paulus menyampaikan di dalam ayat yang kedua, berdoalah juga supaya kami diluputkan dari cengkeraman orang-orang jahat, karena tidak semua orang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan setia. Ia akan menjadikan saudara kuat dan menjaga saudara terhadap segala macam serangan iblis. Dan kami yakin dalam Tuhan bahwa saudara melaksanakan apa yang kami ajarkan dan akan terus berbuat demikian. Semoga Tuhan membawa saudara kepada pengertian yang makin dalam tentang kasih Allah dan tentang kesabaran yang datang dari Kristus. Gereja yang sehat pasti akan menghasilkan buah karena Kristus menghendakinya, sebagaimana disampaikannya yang ditulis oleh Yohanes. Kalau versi mudah dibaca, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Dan aku telah memberi pekerjaan ini kepadamu. Pergilah dan berbuahlah. Aku mau supaya buahmu itu tetap ada di dalam hidupmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja diutus untuk pergi dan berbuahlah. Dan Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Dia menghendaki, Dia mau supaya buahmu itu tetap di dalam hidupmu. Artinya buah itu kelihatan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Nah, Rasul Paulus sedang memotivasi, mendorong orang Tesalonika untuk menuju ke arah ini, yakni berdoa, mendukung baik agar pemberitaan Injil terus diberitakan dan banyak orang mendengar dan percaya, dan juga untuk keselamatan Rasul Paulus dari orang-orang yang tidak percaya yang menghambat pelayanan tersebut. Yang kedua, yaitu berdampak dalam aspek kinerja yang dapat dipercaya. Kinerja yang dapat dipercaya. Dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Pada bagian ini Rasul Paulus ingin dia menasehatkan tentang bagaimana kehidupan dalam jemaat yang harus dapat memberikan pengaruh positif, memberikan pengaruh yang baik
melalui sikap hidup dan juga kerja yang benar bagi jemaat yang tidak tertib hidupnya dan tidak mau bekerja. Keseriusan Paulus ditekankan di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri, memisahkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengingatkan orang-orang di Tesalonika supaya mereka tetap bekerja, bahkan mengingatkan kepada orang yang tidak mau bekerja supaya mereka bekerja, dan orang yang bekerja supaya semakin giat bekerja. Sebagaimana Paulus menyampaikan bahwa orang-orang yang ada di Tesalonika, mereka sudah mendengar ajaran, mereka sudah belajar untuk mengikuti teladan yang Paulus berikan. Karena Paulus sendiri menyampaikan bahwa selama pelayanan di Tesalonika, dia tidak mau membebani jemaat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja Tuhan dapat bertumbuh keluar, gereja Tuhan juga dapat bertumbuh ke dalam. Pertumbuhan dalam jemaat juga dapat terlihat melalui kerja keras sebagai bukti iman kepada Tuhan. Gereja Tuhan masa kini juga sedang diperhadapkan dengan kondisi yang sulit, yang menuntut umat Tuhan harus bekerja bukan hanya sekedar, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nafkah hidup, tetapi sebagai bukti konkret pertumbuhan iman yang dinyatakan di dalam kinerja yang baik dan bertanggung jawab. Anda dan saya sebagai gereja Tuhan masa kini, harusnya kita mampu memberikan pengaruh yang baik melalui kerja kita, memberikan teladan yang baik melalui kinerja kita yang baik. Bukan kita yang dipengaruhi, kita yang kalah, akhirnya kita tidak mau karena kita tidak mau bekerja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak motivasi orang bekerja. Ada yang bekerja karena taat, karena ada yang perintah kemudian dia harus kerjakan. Ada yang kerja untuk apa? Mendapatkan nafkah. Ada yang kerja untuk apa? Sebagai bukti pelayanannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melakukan pekerjaan kita, bukan hanya untuk nafkah, bukan hanya sebagai bentuk ketaatan kita, tetapi kita juga bekerja sebagai gaya hidup oleh karena ketaatan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, berdampak dalam aspek moralitas yang baik. Dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Moralitas yang baik itu diperlukan dalam hidup manusia. Moralitas yang ditekankan di dalam poin ini adalah moralitas yang dilandaskan pada iman Kristen, di mana perbuatan baik yang dilakukan disaringkan melalui pengajaran yang berlandaskan pada firman Tuhan. Ketegasan Paulus merupakan disiplin yang harus menjadi perhatian jemaat Tuhan masa kini. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Paulus mengingatkan bahwa persaudaraan yang diikat dalam iman kepada Kristus
sebagai Tuhan yang adalah Tuhan, patut dipupuk, patut dibina, dan dipelihara agar tetap bertumbuh. Namun di sisi lain, pergaulan yang tidak membangun harus dihindari. Sebagaimana ia menuliskan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33 sampai 34a, demikian firman Tuhan. Janganlah menjadi bodoh. Pergaulan yang buruk akan membinasakan kebiasaan yang baik. Kembalilah kepada jalan pikiran yang benar dan berhentilah berbuat dosa. Sekali lagi, janganlah menjadi bodoh. Pergaulan yang buruk akan membinasakan kebiasaan yang baik. Kembalilah kepada jalan pikiranmu yang benar dan berhentilah berbuat dosa. Paulus mengingatkan bagaimana gereja harus memperlakukan saudaranya dengan baik. Gereja masa kini harus tetap menjadi kesaksian bagi jemaat di dalam maupun sesama, termasuk yang belum percaya. Melalui apa? Melalui perlakuan yang baik terhadap sesama kita. Kalau tadi Paulus dengan tegas menyampaikan, tandai dia, kemudian jauhilah dia, itu supaya dia malu kalau tidak bekerja. Tetapi kita tidak memusuhi dia. Paulus mengatakan, perlakukanlah dia sebagai saudaramu, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Kesimpulan dari firman Tuhan pada siang hari ini, gereja Tuhan dihadirkan Tuhan di dalam masa yang sulit. Dalam masa yang demikian, gereja jangan sampai kehilangan fungsinya, yakni untuk menerangi dan menggerami. Gereja Tuhan harus mempersiapkan diri untuk memberi dampak bagi dunia dan juga di dalam internal gereja sendiri. Dalam hal apa? Yang pertama, dalam hal spiritualitas yang benar. Yang kedua, kinerja yang dapat dipercaya dan moralitas yang baik kepada semua orang. Dengan demikian, gereja memenuhi panggilannya. Saudara, ketika kita berusaha untuk menghidupi firman Tuhan ini, ada begitu banyak tantangan, ada begitu rintangan, baik dari diri kita sendiri, baik dari pihak lain yang mau menghalangi, yang mau merintangi kita, seperti termasuk dari orang-orang yang tidak percaya sebagaimana disebutkan oleh Paulus. Tetapi mari kita terus berdoa, dan gereja Tuhan punya tanggung jawab untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu bukti iman. Bukti konkret iman, yaitu melalui kehidupan doa, spiritual yang baik, kinerja yang dapat dipercaya, kemudian moralitas yang baik yang terlihat bagaimana memperlakukan semua orang. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan telah menolong, menyertai dan memberkati kami dalam pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati umat kepunyaan-Mu, milik kesayangan-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, baik yang ada di dalam ruangan ini, yang ada di rumah mereka masing-masing, mungkin dalam perjalanan, mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan pimpin supaya kami dalam segala keadaan tetap memberikan dampak yang baik, memperkenalkan Kristus kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan. Jadikan sekali lagi, jadikan kami semua pelaku firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.